di MP Podcast Perdana. Kali ini kita akan undang lagi dua dari pengurus pusat Merpati Putih. Nah, ini dua orang ini kegantengannya masih awet sampai sekarang nih. Ya. Kita kedatangan yang pertama adalah Mas Chandra. Apa kabar Mas Chandra? Kabar baik. Siap Mas? Ini senior saya, pelatih saya, dan ada Mas Ervin. Nah, Mas Ervin ini dua-duanya ini dulu ganteng di masanya dan sampai sekarang gitu. Nah, nih kalau nggak percaya, nih saya mau tunjukin fotonya Mas Chandra waktu masih apa nih Mas ya? Masih banyak nih, waktu masih ada kumisnya, masih slim. Ya boleh kita lihat. Nah, ini dia. Ini Mas Chandra. Sekarang pertanyaannya, Mas, kaki lo masih bisa setinggi ini nggak Mas Chandra? Bisa sih, pemanasannya lama. Nah, oke, sekarang kita langsung aja ke Mas Chandra dulu nih, sahabat-sahabat. Mas Chandra, kita tahu Mas Chandra dulu adalah seorang atlet, mantan atlet gitu. Mas Chandra kalau nggak salah dulu awalnya itu di MP Bandung ya Mas ya? Ya, masuknya di MP Bandung tahun 83, saya SMA dulu. Tahun 83 ya Mas, SMA tuh ya. Ya, itu akhirnya dan Mas Chandra ini kebetulan senior saya di Merpati Putih, Jakarta Selatan. Gimana Mas ceritanya kok bisa dari Bandung pindah ke Jakarta? Iya. Saya SMA, saya kuliah di Jakarta. Jadi saya kuliah nerusin di Jakarta Selatan waktu itu. Oke. Di dalam radio. Ya. Saat itu mungkin waktu Mas Chandra pindah memang Merpati Putih lagi jaya-jayanya Mas ya? Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi ya pada saat itu banyak sekali yang latihan. Iya. Kayak cendol tuh. Betul. Satu amulan gitu. Iya. Masih ingat ya? Masih. Saya sebagai muridnya Mas Chandra dulu kalau Mas Chandra datang paling deg-degan. Aduh. Ini salah satu senior, salah satu pelatih yang ampunan deh. Cuman makanya saya ngerasa bahwa didikan pelatih-pelatih zaman dulu itu memang benar-benar membekas lah ya. Dan mungkin nanti kita mau ngobrol juga sama Mas Chandra ya bahwa apa sih perbedaan dulu sama sekarang. Nah, sekarang kita ke Mas Ervin dulu nih. Nah, Mas Ervin. Mas Ervin ini dari Jakarta Timur ya Mas ya? Dari Jakarta Timur. Mas Ervin boleh tahu nggak Mas? Kita kira dulu awal masuk MP itu karena apa sih Mas? Apakah dijerumusin orang tua gitu ya? Apakah emang tiba-tiba nih bela diri keren nih, jadi gua harus ikutan gitu apa Mas Ervin? Ceritanya panjang, cuma disingkatin aja lah ya. Jadi saya itu kan besarnya di Cijantung. Oke. Wah, anak kolong kayak ini. Anak kolong. Ya udah pasti kita dari kecil ngelihat setiap Kopassus turun tuh kan Ya. dengan Merpati Putihnya ya. Ya. Jadi emang kita tuh dari kecil bercita-cita wah MP. Ya, Jadi ya. dulu tuh ketat Mas. Oke. 14 tahun baru boleh masuk MP. Betul. Saya karena masuk sama Mas Marcel juga di usia 14 tahun baru bisa ya. Jadi kita coba daftar dari umur 10 tahun nggak boleh. Ya. Akhirnya larinya ke silat-silat lain dulu Mas. Ikut Garuda Jisai. Oke. Ikut Kempo sempat ya. Oh, berarti Mas Ervin nggak langsung Merpati Putih ya? Jadi Ikut SD yang lain saya dulu ya. Oke. Saya SD ikut silat Garuda Jisai namanya. Oke. Kemudian SMP ikut Kempo. Ya. Nah, SMP kelas 3 umur 14 tuh. Oke. Mau lulusan ya. Langsung daftar MP itu. Pakai ngisi dulu kan? Pakai ngisi Ngisi form dulu sahabat-sahabat Ento, jangan salah dulu ngisi mau ikut Merpati Putih itu harus ngisi form dulu, sehat apa enggak gitu ya Mas? Surat dokter, bener. dan yang tes fisik. Tes fisik juga. Ada tes fisik. Terus akhirnya gimana Mas? Ya akhirnya di tahun itu lebih kurang 86 87 ya. Ya. Akhirnya saya join di Merpati Putih lah. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke Mas Chandra nih. Nah Mas Chandra, tadi kan kalau Mas Ervin udah pernah ikut bela diri selain Merpati Putih. Kalau Mas Chandra sendiri gimana nih Mas? Apakah langsung Merpati Putih? Apakah apa nih Mas? Kurang lebih sama sih. Sama ya? Sama, dari SD ikut judo, ikut taekwondo, ikut jiu-jitsu, ikut silat bersayap putih, ikut kungfu juga dulu pernah. Ya. Pindah-pindah tapi nggak ada yang lama, setahun mungkin. Terus akhirnya ketemu Merpati Putih tahun 83 sampai sekarang. Ya. Terus. Ya. Nih ya, sahabat-sahabat MP, dua orang ini yang duduk di samping saya, ini mereka semuanya mantan atlet loh. Jangan salah, yang ini atlet, yang ini juga atlet. Kalau yang Mas Ervin, saya udah pernah ceritain. Kenapa nggak jadi atlet Mas terusannya? Soalnya duitnya kurang banyak kayak gitu. Seperti itu kan ya. Nanti kita sekarang ngobrol sama Mas Ervin dulu. Mas Ervin, kenapa sih Mas lu kan dulu pernah terjun ke atlet gitu ya? Tiba-tiba lu memutuskan bahkan gue pernah dengar ceritanya nih Mas Ervin ini saat itu dia colongan, udah kerja, lagi training, atau jadi atlet. Nah itu gimana Mas? Boleh ceritain nggak Mas? Jadi dulu tuh awalnya tuh mau ke Jurnas yang nggak sampai-sampai Mas. Ingat kan tahun 90 setelah ke Jurnas 90 katanya ke Jurnas 2 tahun sekali.
Akhirnya TC tuh, Ya, mulai ya. jadi atlet tuh 2091 tuh TC terus. Ya. Tapi kejurnasnya nggak jadi-jadi mas. Ya. Akhirnya kita larinya ke IPSI pertandingannya. Oke. Lari IPSI. Aturannya juga aturan IPSI berarti ya Mas ya? Aturan IPSI. Ya. Justru saya kalau di Merpati Putih, saya malah nggak sempat tanding di pertandingan Merpati Oke. Putih, di kejuaraan Merpati Putih. Saya banyak tanding di IPSI. Sampai akhirnya begitu kita lolos ke tahap berikutnya harus bisa masuk seleksi DKI, saya dapat kerja. Oke. Ya mungkin pilihannya nggak tahu tepat atau salah tuh jadinya. Karena saya memilih MDP, masuk jadi kayak manajemen development program di suatu bank. Ya. Nah, cuma ya itu bandel, namanya suka tanding ya. Ya. Lagi MDP pun biasa racun kan teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah satu universitas nggak ada yang pertandingan IPSI Ya, juga. Bilang, Vin mau tanding nggak gitu loh. Gimana lagi MDP ketat nih gitu. Ya. Tetap bandel. Yang ngajak racunnya anak Jakarta Selatan juga soalnya si Kuardo. Waduh. Racunnya dia. Mas Ervin itu saudara kan ya? Sepupu, saya dari sepupu sepupu. ya. Iya. Dia bilang, ayo, dia manggilnya Ade, Dek, tanding Dek. Gimana nih Kak, lagi training? Ya. Udah. Jadi actionnya bikin surat sakit mas. Jadi saya pakai surat sakit, dapat telepon dari teman-teman yang selatan. Iya. Mas Ervin tanding nanti sekitar 3 lagi gitu loh. Wah, sudah datang tuh dari jauh loh, dari Cikini mas. Ini namanya pakai dipalsuin nggak Mas? Soalnya biasanya namanya pakai dipalsuin. Enggak, tetap Ya, oke. namanya benar Jadi- Ervin ya. Oke. Jadi dari Cikini saya ke kampus Ya. di Pancasila waktu itu tanding, menang. Oke. Besok masuk lagi kuliah, kampus lagi apa kerja lagi. Iya. Itu satu menang, berikutnya kan sama lagi, Mas hari ini jadwal tanding ada nama Mas Ervin, gitu lagi pura-pura sakit lagi di kantor. Di kantor tuh pura-pura belaga ya, akhirnya sampai untung yang pas finalnya malam ya, Oke. pas final malam ya mungkin lagi udah lama nggak TC ya kalah sih pas final, tapi masuk final sih, Mas. Tapi gini, saya mau tanya juga, mungkin kalau Mas Ervin itu kan tadi bilang bahwa nggak sempet tanding di Merpati Putih, tapi ternyata sempet tanding di IPSI, karena itu kan agak berbeda ya Mas. Berbeda, Nanti kita berbeda, akan Mas. ke Mas Chandra, tapi sebelumnya saya tanya dulu, itu kan aturan yang berbeda, itu kagok nggak sih Mas maksudnya? Oh kagok, jadi pertama kali kita tuh TC lama di Merpati Putih untuk Ya. kejuras Merpati Putih yang masih Ya. full body contact ya. Ya betul. Nggak pakai, Kepala boleh. jadi masih, ya. jadi kaki kita waktu itu Iya. kasarnya zaman dulu tuh indah Iya, gitu iya, ya, iya. kejar pala terus. Iya. Ternyata turunnya malah nggak ke mana? Ke MB. Iya. Wah itu pertama kali saya TC dengan Mas Ahmad Jawa Barat, Yes, Mas yes. Arman ya, Iya. atlet-atlet MP yang Iya. IPSI. Wah saya dibanting-banting Mas pertama kali begitu. Bener-bener bingung kita. Ya lama penyesuaiannya akhirnya baru ikut. Oh IPSI begini, IPSI begini. Nah, Cukup lama. Sekarang balik ke Mas Chandra. Mas Chandra ini juga dulu selain pelatih idola saya, dia juga salah satu atlet idola saya. Karena saya ingat betul ketika Mas Chandra tanding kemanapun, saya pasti nonton dia. Sampai di Gor Bulungan saya ikut banget. Nah, Mas Chandra, boleh ceritain dikit nggak sih Mas, zaman dulu tuh untuk menjadi atlet Merpati Putih gitu? Karena kan saya dulu Merpati Putih itu full body contact gitu. Kira-kira gimana sih Mas sampai ketika tanding dari Merpati Putih? Terus saya juga pernah lihat Mas Chandra beradaptasi untuk ikut IPSI itu seberapa sulit sih Mas? Iya, memang karena peraturannya berbeda. Ya, yang satu di Merpati Putih full body contact, harus punya daya tahan tubuh juga. Oke. Jadi kita juga kalau untuk tanding kan harus ada persyaratan Iya, benda iya. keras dulu. Kalau Iya. Ya putus ya. nggak putus ya Terus. nggak bisa. Iya. lagi. Nah, perbedaan ya banyak, teknik, taktik, strategi beda ya. Seperti di IPSI nggak boleh serang kepala, itu juga perlu penyesuaian buat kita yang biasa nendangin kepala orang itu. Betul. Jadi kagok ya Mas? Kagok, Iya, ya, jadi kagok dan itu butuh penyesuaian. Saya juga sama seperti Mas Ervin dulu pas pertama kali ikut di IPSI ya kaget-kaget juga. Gitu. Iya. Kagok lah Mas ya. Kagok. Nah, ini sekarang ya sahabat-sahabat tempe, kita lihat Mas Ervin ini juga merupakan salah satu senior yang kedekatannya dengan guru besar sangat dekat ya sama almarhum ya. Nah, kita lihat nih fotonya kedekatan Mas Ervin dengan guru besar kita almarhum. Nah, ini waktu itu kegiatan apa ya, Mas? Ini saya ditunjuk langsung oleh Mas Pung untuk jadi ketua Pemda DKI. Oke. Oh, Mas Ervin ini sahabat-sahabat tempe juga pernah jadi ketua Pemda DKI. Siap. Ini pada saat ini juga ceritanya unik nih Mas. Banyak banget cerita di balik ini. Oke. Jadi saya Apa tuh tiba-tiba Mas ceritanya? hari Minggu lagi di rumah nih, lagi santai ditelepon oleh almarhum guru besar. Kamu datang ke rumah saya sekarang. Ada apa nih Mas? Udah ke rumah, jangan banyak nanya lah.
Iya, iya, iya. Saya datang dengan santai gitu, ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya dipanggil, Bang, saya mau ganti ketua cabang, ketua Pemda. Oke. Oh iya, silakan Mas. Ya kamu kandidatnya. Iya. Kok saya gitu? Ini latihannya masih di Pramuka berarti ya? Enggak, di nursery. Oh, udah di nursery ya? Nursery-nya di Jalan Wadas Gempol ya dulu Iya. ya. Nursery. Kemudian saya bilang, maksudnya Mas, ya kamu saya suruh jadi ketua Pemda. Berat ya saya bilang, karena ketua cabang yang lain tuh rata-rata usianya lebih senior dari saya. Betul. Ada Pak Yoyo, Pak Gatot waktu itu ya, iya. ada Mas Arif, ada siapa lagi itu. Saya bilang gimana caranya Mas? Ya dia kasih berjalan cukup lama. Oke, saya bilang saya siap menerima amanah Mas Pung, tapi kumpulkan dulu cabang. Ya. Mereka mau nggak saya masuk jadi ketua Pemda? Minggu depannya langsung dikumpulin Mas Pung. Nah ini di foto ini. Oke. Semuanya kumpul. Saya juga masih belum tahu bahwa ini jadinya jatuhnya rakerda luar biasa ya. Iya. Mas Pung langsung tanya, ada kandidat lain, saya punya kandidat ini, semua setuju dan Saya hari kebetulan itu di foto itu ada senior saya juga tuh, Mas Ganif. ada saya datang. Ada Mas Kalau nggak Ganif salah juga. Jakarta Selatan waktu itu ketuanya Mas Toto masih, Oh, kakaknya Mas Krisna. Iya. Ya udah semuanya tidak punya kandidat dan setuju dengan Mas Pung dan akhirnya saya jadi ketua Pemda 2013 ini. Iya. Nah, sekarang balik ke Mas Chandra. Mas Chandra, mungkin Mas Chandra tadi sempat cerita ya bahwa Mas Chandra itu pindah dari Bandung di saat Merpati Putih itu lagi minatnya buat latihan tinggi, Mas. Nah, Mas Chandra ini kan kebetulan pemilik salah satu tempat latihan dojo lah ya, namanya Garuda Artian Mas Chandra ya. Nah, saya sih pengen tahu nih Mas Chandra, kira-kira apa sih Mas sekarang tuh di semakin kesini gitu ya. Dulu kita tahu latihannya susah, di aula banyak gitu. Apa sih yang membuat Merpati Putih gitu ya, atau misalnya bela silat gitu ya, yang agak sedikit jadi berkurang? Apakah karena memang banyak banget bela diri modern yang keluar, atau apa sih Mas? Boleh tahu nggak Mas? Iya, konteksnya udah beda ya. Ya. Zaman kita dulu dan sekarang. Kalau dulu kan kita juga mau nongkrong gitu ya, mau gimana, mau juga nggak ada. Ya, begitu selesai udah kelar urusan sore, malam apa ini? Yuk latihan ya gitu. Iya. Sekarang ini kan enggak, udah banyaklah kegiatan ekskul di luar bela diri juga ya. Kembali ke yang tadi Mas Krisna sampaikan ya, kenapa saya buka itu? Saya ingin memberikan sarana ya, tempat orang berarti bisa latihan kapan aja. Oke. Ya, jam berapa aja dari sepanjang waktu bukanya itu ya. Dia mau latihan bela diri apa juga ada di situ yang biasa orang mauin gitu. Dan ada anak-anak sekarang yang dia nggak mau lah terlalu Keras gitu ya, keras, terus dia nggak mau terlalu hormat senior, nggak perlu ngapalin jurus misalnya. Itu ada program sendiri latihan bela diri. Dia bisa bela diri tanpa harus melalui segala macam itu. Tapi kalau mau latihan Merpati Putih yang tradisional juga ada di sini. Iya. Nah memang kita lihat ya sahabat-sahabat MP bahwa bela diri itu mungkin khususnya saya bilang bahwa di Jakarta ya Mas ya. Di Jakarta itu variasi untuk bela diri itu banyak. Cuma mungkin kalau di luar daerah gitu, misalnya di Jawa gitu, mungkin Merpati Putih masih sangat-sangat dominan gitu ya Mas ya. Nah kalau Mas Erwin sendiri kira-kira Mas pendapat Mas Erwin apa sih yang ke depan gitu ya, mungkin Mas Erwin di kepengurusan gitu ya, yang membuat kira-kira ada inisiatif seperti apa sih Mas yang membuat akhirnya MP itu mungkin bisa diangkat di peminatnya banyak lagi gitu, kira-kira seperti apa sih Mas? Ya, sebetulnya pertanyaan Mas Krisna menyangkut acara kita hari ini. Lebih kurang kan gitu. Ya. Terus terang semuanya digital sekarang Mas. Ya. Dulu zaman saya latihan silat, sebetulnya kan UFC udah ada di tahun 94 kalau nggak salah UFC. Tapi kan nggak ada yang nonton Mas. Nggak ada yang tahu juga gitu loh. Kalau yang nggak demen-demen. Tapi sekarang kan mereka lihat kayak gitu di YouTube langsung bisa cari Mas. Ada UFC, One Pride. Ya Merpati Putih harus main di digital. Sehingga kita bisa memperlihatkan bela diri yang nyata gitu Mas. Jadi sekarang bela diri itu nggak bisa lagi bela diri yang misalnya lo sentuh gue mental, itu mah jadi pertanyaan malah. Tapi kamu bisa liatin bahwa mukul orang seperti ini, nendang orang seperti ini ya, seperti di dojonya Mas Chandra lebih kurang ya. Saya rasa kita harus back to reality gitu loh, bahwa kita yang namanya bela diri
Dan ide ini juga saya dapat dari ngobrol dengan anak saya gitu loh Mas. Oke. Anak saya juga kalau saya bilang latihan silat ya, dia pernah sampai balik 2 sih. Iya, iya. Tapi selalu gini, males. Sekarang saya maunya yang ketemu orang jebret selesai gitu. Udah mukul dah. Jadi artinya saya lihat minatnya, artinya memang betul arahnya memang gerakan praktis dan bela diri praktis itu perlu gitu. Iya, iya. Nah ini sangat menarik sahabat-sahabat MP karena kita bertiga ini bisa dibilang ikut Merpati Putih sudah cukup lama. Tapi dari kita bertiga ini nggak ada yang berhasil meyakinkan anaknya untuk ikut bela diri Merpati Putih itu sendiri. Bener ya Mas Chandra ya? Iya. Mas Chandra anaknya nggak ngikutin kan? Mas Ervin lah sempat balik 2, cuma nggak ngikutin lama. Nah sekarang saya juga ngeliat gini ya, kalau buat saya pribadi, saya tuh ngeliat anak-anak sekarang itu kalau latihan milih latihan olahraga itu milihnya yang keren. Jadi pokoknya kenapa lo latihan itu? Misalnya saya contoh aja lah, saya nyebut merek lah ya. Misalnya kita latihan Muay Thai gitu. Ternyata keren. Atau saya lihat tawarannya nanti begitu latihan perutnya bisa kotak-kotak gitu ya. Saya jadi mikir apakah MP itu kurang keren gitu. Nah, makanya mudah-mudahan dengan adanya MP podcast ini kita bisa balikin lagi kekerenannya Merpati Putih gitu ya Mas. Dulu mungkin eranya Mas Chandra kan sama era saya ya. Cowok tuh kalau nggak ikut Merpati Putih orang Jakarta tuh nggak keren. Iya. Kalau dulu kan gitu, di mobil ditempel stiker MP aja iya, keren. Betul. Kalau sekarang udah banyak gitu kan. Tapi ada satu ini juga nih Mas. Saya kan dulu ada fenomena dulu saya bilang ya bahwa saya dulu ketika Mas Chandra datang aja ke tempat kita latihan itu kita semuanya merinding gitu. Cuma bedanya apa? Ketika meskipun kita udah disiksa lah istilahnya, kita udah disiksa sama Pak Chandra, besoknya kita datang lagi gitu. Kita kadang-kadang kenapa ya? Dan ternyata saya pernah punya pengalaman ketika saya pernah akhirnya disuruh turun lagi untuk melatih, dan ternyata anak-anak sekarang itu tidak bisa saya latih dengan metode yang diterapkan sama Mas Chandra zaman dulu gitu. Betul. Itu kira-kira kenapa sih Mas? Ya, itu tanda-tanya besar. Iya kan? Iya. Kalau sekarang kita bikin keras, yang ada udah besoknya nggak nongol lagi, lagi latihan kan. Jadi karena kita udah anggotanya udah anggotanya sekarang udah semakin sedikit gitu ya akhirnya ya tadi mungkin seperti Mas Ervin bilang kita mau bikin bahwa MP itu jadi keren lagi kan. Betul. Gitu. Ada lagi nggak sih? Ada lagi sih Mas kira-kira tips-tips apa sih yang mau dibikin gitu, atau Mas Chandra mungkin apakah metode latihannya atau apanya? Jadi kalau, gitu kalau yang generasi sekarang itu kita nggak bisa ya bentak-bentak dan lain-lain. Dulu bayangin deh, Mas Krisna kan inget kalau kita lagi latihan gerak dasar misalnya seperti ini. Iya. Hitungan 1. Iya. Kan nunggu kan? Iya. Itu nggak keringet gitu, push up 10 kali. Betul Mas. Ingat. Sangat ingat Mas. Jadi saya sangat ingat Mas. Belum jago bela diri, udah jago push up. Iya. Betul. Benar. Dulu ngelap keringet aja sangat-sangat takut gitu kan. Bisa. Nah sekarang nggak bisa begitu. Ya kita lebih persuasif sekarang caranya, lebih ngajak, lebih ngomong. Kalau dulu kan gimana ya, dulu tuh yang latihan juga satu ruangan 100 orang. Kalau kita nggak kenceng, ya ini kemana nanti harus keras nantinya. Suaranya juga proyeksi. Kalau sekarang kita teriak gitu kan, nanti agak goyang tuh ini. Iya. Kalau Mas Arif sendiri pernah maksa nggak sih? Kalau tadi kan Mas Arif kan anaknya 2 ya Mas ya. Yang satu kan pernah ikut MP sampai balik 2 gitu. Nah pernah maksa nggak sih Mas? Maksudnya di awal tuh udah lu ikut MP lah gitu. Dua-duanya pernah dipaksa untuk ikut MP nggak sih? Terusin gini Mas Krisna. Mungkin waktu kecil ya dia karena lihat patokan bapaknya sering, MP itu apa? Akhirnya dia penasaran kan ikut. Iya. Ya anak saya ikut latihan cukup rajin dulu sampai tingkat balik 2, artinya udah berapa kali ujian. Ya tapi kembali lagi saya bilang gitu loh, lama-lama semakin dia dewasa masuk usia kayak udah masuk SMA gitu ya kan dia juga nonton tuh Mas. Kuda-kuda tengah 2 jam ngapain sih gitu kan. Kalau di MP kan kayak depan kita diem ini pura-pura pelatihnya diem. Apa misalnya layar belakang 1, 2 terus kita diem. Padahal sebetulnya tujuannya ada kan Mas, menguatkan basic mereka kuda. Tapi buat mereka nggak bisa lagi seperti itu. Mereka itu cuma lihat ayah boxing tuh cepet nih latihannya, datang langsung mukul. Badannya jadi keren. Badannya jadi gede. Jadi keren kayak gitu. Jadi kembali lagi saya bilang kita harus manfaatkan digital seperti ini Mas. Untuk nunjukin bahwa Merpati Putih itu keren gitu. Dan memang sebetulnya masih keren. Ya cuman ya karena memang media seperti ini yang kurang
ya perlu kita tingkatin aja di digital sini Mas. Kalau Mas Chandra sendiri sebagai seorang yang memiliki dojo gitu Mas, ya, kira-kira ketertarikan orang untuk ikut bela diri gitu, maksudnya macam-macam olahraga itu seperti apa sih Mas? Apakah tetap dengan di masa pandemi ini tetap ada yang latihan ataukah seperti apa Mas? Kalau setelah masa pandemi ini ya turun, orang juga kita jaga-jaga juga ya. Kita jaga juga dan Tempatnya pun juga dibatasi ya Mas Chandra. Iya, jadi kalau datang juga ya harus reserve dulu, kita batasi kapasitas orang per jam itu ada berapa orang. Kalau nggak mau begitu. Ada solusinya sih ya, panggil ke rumah pelatihnya, kita kirim pelatihnya ke rumah. Betul. Nah sekarang seru banget ya, ini karena dua-duanya senior saya dan dua-duanya memang saya tahu banget perjalanan, jadi saya sebenarnya kalau dikasih waktunya lebih panjang saya mau nanyain banyak lagi ke mereka. Nah sekarang karena nanti kita ada 2 orang lagi yang mau saya tanya-tanyain, nah sekarang mungkin pesan terakhir Mas Ervin deh. Mas Ervin dia pengurus sekarang nih Mas, kira-kira Mas Ervin mau bawa MP seperti apa sih Mas? Yang pastinya kalau harapan saya MP ini harus menjadi suatu organisasi yang mandiri Mas. Oke. Dalam artian dalam mandiri ini ya kita menghadapi era zaman sekarang kita harus siap apanya aja. Dan yang pasti ya kegiatan-kegiatan yang digital seperti ini makin banyak harus Mas. Karena apa? Pandemi ini kan seperti ada berita di detik ya, bukan lagi pandemi, namanya bisa jadi endemi ya. Jadi mungkin lama ya, dan kita punya ilmu yang bisa berguna buat masyarakat banyak. Nah ini yang saya bilang, manfaatkan digital ini untuk kegunaan masyarakat lainnya, sehingga Merpati Putih akan betul-betul menjadi bela diri yang keren lagi. Balik lagi seperti dulu lah, seperti era tahun 80-90. Termasuk sekarang kita udah mulai ya Mas ya menggalakkan latihan via Zoom gitu ya Mas. Ya betul, via Zoom, kita, webinar. dan saya rasa bahwa sahabat-sahabat MP ternyata dengan latihan seperti itu kita bisa menjangkau lebih luas lagi, betul. Nah kalau Mas Chandra sendiri Mas, pesan-pesan terakhir Mas, mungkin di kepengurusan ini mau bawa MP seperti apa sih Mas kalau dari mata Mas Chandra sebagai mantan atlet gitu ya? Iya, jadi kalau kita punya ciri khas sendiri Merpati Putih ya, bela dirinya seperti apa dengan segala cabang keilmuannya, itu terus dimantapkan. Tapi juga kan kita sudah turun juga di IPSI, juga pelatih-pelatih juga harus membekali atlet-atletnya dengan metode IPSI. Satu lagi sekarang trennya kan MMA nih. Kita juga ada kan, sudah ada MP Street Fighter kan. Nah, itu kita 3 itu kita jalan terus. Ya, insya Allah nanti akan lebih baik. Nah, sahabat-sahabat MP kita udah denger ya dari cerita terkait Merpati Putih dari 2 mantan atlet gitu. Nah, jangan kemana-mana, kita akan break dulu karena ada 2 tamu terakhir lagi, kita akan ngobrol terkait dengan organisasi.